Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha فاق النبيين في خلق خلق ولم يدانوا بعلم ولا كرم يا واغفر لنا وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مصطفى بلغ مقام اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة خصوصا إلى أرواح من معلم هدي غايات ومن هدي الرحيم وإلى أرواح والدات حجاج وإلى أرواح المرسوك وإلى أرواح وجميع أهل كومبلك PLN Amin waliman أسس هذا المسجد بارك فاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kemarin sampai di Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza asaitallaha, iya, wa idza asaitallaha biha tarji'u ilallahi wa taqulu qad nahaitu ya rabbi. Falam yusma' boleh juga falam yasma', ya. Wa ana bari'atum mimma sona'a. Bila mana ya engkau telah berbuat maksiat dengan menggunakan anggota tubuh tersebut, ya, apa tangan diajak berbuat maksiat, apa kaki diajak jalan ke tempat berbuat dosa, ya, atau ya yang lain-lainnya, misalnya matanya, perutnya, kemaluannya diajak berbuat dosa, ya. Lalu anggota tubuh tersebut, ya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqulu, dan dia berkata, qad nahaitu ya rabbi, ya Allah, aku sudah melarangnya. Falam yasma', namun dia tidak mau mendengarkannya. Wa ana bari'atun, dan aku melepaskan diri mimma sona'a, dari apa yang telah dilakukan, ya. Misalnya ada orang mau berbuat maksiat, berbuat durhaka, kakinya bilang jangan pergi ke sana, dengan menggunakan lisanul halnya, jangan pergi ke sana. Tangannya juga jangan diajak saya untuk mencolek janda yang di sana, misalnya. Itu tangan ngingetin tuh, jangan dicolek, ya. Tapi rupa-rupanya tangannya ngecolek, kakinya juga berangkat ke rumah, ke tempat itu. Ketika perbuatan dosa tersebut telah dilakukannya, ini anggota yang tadi diajak berbuat maksiat lapor kepada Allah, ya Allah, saya sudah melarangnya, tetapi dia tetap melakukannya, ya. Itu saudara, makan di warung ya, misalnya makan bakwan 2, ya, gorengan 2, ngakunya satu perut tuh udah kagak ngasih tuh, ya. Jangan ngaku bayar sesuai dengan apa yang tadi dimakan, kata perut. Nah, tangan juga jangan bayar yang benar, itu ya. Karena saya dulu punya pengalaman ketika saya masih jadi pelajar, ya, di SMA Negeri 21 Pulau Mas, ya.
Itu kan kadang-kadang ada hari-hari tertentu yang kita masuk pagi ya jam 10, nanti istirahat, sholat atau makan siang dulu baru sholat. Itu di warteg 21 itu ya, yang lain-lain teman kadang makan sekian ngakunya sekian, makan sekian ngakunya sekian. Kita bilangin tetap aja itu. Padahal tuh tangannya udah ngadu sama Allah tuh ya. Perutnya yang makan 3 ngaku 2 udah ngaku tuh. Ya, begitu saudara ya. Belum lagi yang lain itu dengan caranya, dengan lisanul halnya ya. Kadang-kadang kita kalau mau melakukan sesuatu suka ada perdebatan serius ya. Kalau kita nonton dulu zamannya Rahasia Ilahi di Indosiar ya, nggak tahu sekarang, saya nggak pernah nonton lagi tuh. Itu kan suka ada pergelutan ya, pikiran antara bayangan hitam dengan bayangan putih. Nah, gitu saudara. Kalau bayangan hitam negatif, bayangan putih ngajaknya positif gitu. Wasaufa taqifu baina yadayillahi ta'ala fatantiqu jawarihuka syahidatan laka bima amilta biha. Wasaufa, dan nanti ya, saufa ya, nanti ya, ada tuh saufa apa tuh, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Ada yang saufa apa? Nah, nanti ya taqifu baina yadayillahi ta'ala, dan nanti ketika engkau berada di hadapan Allah, di mahkamah Allah ya. Ini di mahkamah Allah nggak ada yang bisa bela ini saudara ya. Kalau sekarang bisa aja dibela orang, yang tidak benar dianggap benar, yang tidak ada dianggap ada ya, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Tinggal main kuat-kuatan pengacara dan pendukung. Tapi di hadapan Allah nggak bisa ya. Kenapa? Fatantiqu jawarihuka. Nanti anggota tubuhnya itulah yang berbicara syahidatan laka bima amil tabihi, sebagai saksi terhadap apa yang telah engkau lakukan ya dengan anggota itu, min khairin ya, dari hal-hal yang baik, wa alaika bima amilta biha min syarrin, dan akan menjadi saksi yang memberatkan ya, wa alaika ya, menjadi saksi yang memberatkan min syarrin, terhadap perbuatan buruk, bi yaumin la maradda laha
minallahi, ya. Di hari yang tidak bisa ditolak lagi. Malakum min malja'in, ya. Pada diri kalian itu tidak ada lagi perlindungan, ya. Yauma idin, ya, di hari itu tidak ada lagi perlindungan. Wa ma lakum min nakirin, dan tidak ada lagi bagi kalian untuk mengingkari perbuatan tersebut. Ya, jadi saudara, nanti anggota tubuh itu di hadapan mahkamah Allah akan berbicara, menjadi saksi yang menguntungkan, bisa juga saksi yang merugikan, memberatkan. Hal ini sudah diabadikan, ya, di dalam Al-Quran surah Yasin barangkali, ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada saat itu saudara, di mahkamah Allah itu yang namanya mulut, yang namanya lisan itu, ya, mulut kita itu sudah terkunci. Mulut kita tidak lagi bisa bicara. Yang bicara apa? Wa tukallimuna aydihim. Yang bicara tangan nih. Benar ya Allah. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki itu yang menjadi saksi. Kata tangan, benar ya Allah, saya melakukan ini. Kata kaki, iya Allah, emang saya yang nganterin ya Allah. Gak bisa saudara, udah. Mau pakai pengacara yang lagi rame ini, Pak Andi apa itu? Ya, ya, yang lagi rame. Ada pengacara atau pengacaranya yang mahal, raja minyak, ya, atau khotman Paris. Nggak bisa saudara, dia juga lagi pada repot pengacara, ya. Semua dengan urusan masing-masing, kita juga repot dengan urusan kita masing-masing. Ya. Makanya dulu saudara, ketika ada orang, ya, mau bayar kurban, dia mau kurban, ya, lalu dia dengan anaknya, istri, itu jumlahnya 8 orang. Ya, suami istri plus anak 6. Ya, jadi 8. Tapi yang 6, yang anak terakhir itu masih kecil. Kan ketika dia datang kepada salah satu ulama, kata ulama, nggak bisa kalau sapi itu untuk 7 orang, karena sapi itu kias dengan onta 7 itu. Lalu
dia datang lagi ke yang satu lagi sama 7 orang. Akhirnya dia datang ke Mbah Wahab Hasbullah, ya, yang dikenal dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah, yang pencipta lagu Yahlal Watan. Ya. Dulu lagu itu masyhur, Yahlal Watan, Yahlal Watan dulu ya. Sekarang mungkin hanya kalangan-kalangan tertentu, karena sekarang banyak orang kitanya udah nggak nyanyiin Yahlal Watan lagi. Itu kan diciptakan oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah atau Mbah Wahab itu untuk menggerakkan semangat anak muda melawan penjajah. Ketika datang ke Kiai Abdul Wahab Hasbullah atau Mbah Wahab, kata Mbah Wahab, karena orang itu bawa sapinya itu, sapinya dibawa, dia, anaknya sama istrinya hadir. Kata Mbah Wahab, coba dah contohin, udah bicara ini dia bawa sapi yang gede, barangkali seukuran sapinya Irfan Hakim, ya, buat korban gitu ya. Naik tuh saudara, terus pada akhirnya ada satu yang kagak bisa naik, jadi contohin naik 7 ke sapi yang gede itu, bapaknya, emaknya, anak-anaknya. Terus ada lagi yang satu yang kagak bisa naik karena bapaknya udah terlanjur naik. Akhirnya Mbah Wahab dengan logika yang sederhana, kalau gitu yang satu nih naiknya gimana gitu ya, pakein tangga aja Mbah gitu. Kata Mbah Wahab, di surga nggak ada tangga gitu ya. Jadi logikanya logika sederhana aja, di surga nggak ada tangga, apalagi di sana nanti di akhirat itu nggak ada tangga, nanti juga orang lagi pada repot ya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Jadi masing-masing repot bertanggung jawab atas urusannya ketika dulu diperbuat di alam dunia. Nah, supaya anaknya bisa naik, kata Mbah Wahab, beliin aja kambing 1 gitu. Jadi nanti yang terakhir naiknya dari kambing gitu. Padahal kan tujuannya 1 ekor sapi plus 1 ekor kambing gitu. Oh iya ya, beliin kambing aja 1 Mbah. Iya, nah, jadi kena tuh. Karena dia ngotot awalnya 1 ekor sapi untuk 8, karena anaknya adalah sama istrinya jadi 8 gitu. Jadi kita harus pakai logika-logika yang bisa diterima oleh orang-orang yang diajak bicara ya. Jadi ala qadri uqulihim. Jadi kalau kita bicara sesuai dengan logika dia. Nah, nanti ini saudara sekalian, anggota tubuh kita menjadi saksi, kemudian juga anggota yang lain yang berbicara. Nah, itu saksi yang menguntungkan ya, bisa juga saksi yang tidak menguntungkan. Wala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya.
Di hari yang harta itu sudah tidak ada gunanya lagi, anak juga sama seperti itu, ya. Jadi harta anak tidak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Mana hati yang selamat? Ya orang yang beriman, orang yang beramal soleh, yang semua perbuatannya dilakukan dengan penuh ketulusan sehingga punya iman dan ada keikhlasan yang punya nilai, ya. Karena di hari yang pasti terjadi, ya, yang tadi sudah dijelaskan di awal, itu saudara sekalian, yang namanya harta, yang namanya anak itu menjadi tidak manfaat. Dalam kitab yang lain kadang-kadang anak itu justru menggugat orang tuanya di akhirat. Ketika anaknya tidak sholat, ketika anaknya tidak menjalankan syariat agama, itu yang bapaknya menjalankan syariat agama dengan baik, anaknya tidak, nanti di mahkamah Allah anaknya itu akan menjelaskan duduk persoalannya, kenapa saya tidak sholat, kenapa saya tidak puasa, karena saya tidak pernah diajarkan oleh orang tua tentang pendidikan agama yang baik. Yang kata orang tua, sekolah yang tinggi, cari pekerjaan yang bagus. Dia tidak membimbing saya untuk sholat, ini. Nanti di mahkamah Allah, anak menggugat orang tua yang mestinya masuk surga karena kesalahannya tidak mendidik ajaran agama dengan baik, itu orang tuanya itu dibatalkan masuk surganya karena punya kesalahan besar, tidak memberikan pendidikan agama yang cukup, mengenal Allah dengan baik, beribadah dengan baik dan benar. Wa'ani bi ra'yatikal amati man ja'alallahu laka alaihi wilayatan min waladin wa zaujatin wa mamlukin fakullu haula'i min ra'yatika. Dan yang aku maksud dengan rakyat yang umum adalah orang yang Allah jadikan untukmu, ya, ada kekuasaan terhadap orang tersebut, min waladin, semisal anak, wa zaujatin, dan istri, wa mamlukin, dan hamba sahaya, budak, ataupun orang yang menjadi tanggung jawabmu yang ada di rumahmu. Fakullu haula'i min ra'yatika, itu semuanya terbilang daripada rakyatmu. Bapak Ibu sekalian, di rumah kita ini yang menjadi penguasanya, yang berkuasa adalah kita, ya, anak rakyat kita, istri rakyat kita,
Kemudian zaman dulu ada budak yang membantu di rumah orang tersebut, bantu pekerjaan. Sekarang perbudakan sudah dihapus, termasuk ART, ya bahasanya keren, ART, asisten rumah. Nah, keren bahasanya gitu ya. Itu dia juga semuanya menjadi tanggung jawab kita. Jadi kalau ada anak yang enggak ibadah, ada istri yang tidak ibadah, ada orang yang tinggal di rumah kita yang bantuin kita enggak ibadah, maka itu menjadi tanggung jawab kita, karena kekuasaan ada sama kita. Ya, jadi tugas kita untuk memerintahkan ibadah, beriman kepada Allah dan sebagainya. Wal wajibu alaika, yang wajib terhadapmu, irsyaduhum ilal qiyami, ya, yang wajib padamu itu memberitahu mereka, ya, ilal qiyami bima faradallahu alaihim, untuk menegakkan, menjalankan apa yang telah Allah wajibkan kepada mereka, min ta'atihi, dari berbuat melaksanakan ketaatan, wa ma harrama alaihim min maksiyatihi, dan apa yang Allah haramkan terhadap mereka daripada pekerjaan-pekerjaan maksiat. Itu harus dikasih tahu kepada anggota keluarga kita. Ini yang diwajibkan oleh Allah, ini yang dilarang oleh Allah. Itu harus ada pemberitahuan, pengajaran, pendidikan, atau apapun namanya, supaya dia beriman, bertakwa, beramal soleh. Ya, ini. Jadi siapa aja yang ada di rumah kita, misalnya ada adik kita, nah, maka adik kita menjadi tanggung jawab kita untuk diingatkan, dikasih tahu terhadap perintah Allah dan larangan Allah. Siapa yang ada di rumah kita, ipar kita misalnya, tetap itu semuanya menjadi tanggung jawab kita. Nah, ketika dia tidak mau, boleh kita kasih pilihan. Dengan pilihan-pilihan tertentu, sehingga ya kita tidak lagi bertanggung jawab. Tapi tetap walaupun anak udah pada berkeluarga, diingetin juga sholatnya, ya, diingetin pula kewajiban-kewajibannya. Karena saya pernah ada seorang suami bicara kepada saya, ya, dia lapor bahwa istrinya itu tidak pernah mau mandi wajib ketika untuk sholat subuh. Itu suaminya galau betul, saudara. Pikirannya kacau.
malam berhubungan suami istri. Kemudian suaminya mandi pada saat mau melaksanakan sholat subuh. Istrinya nggak mau, dingin katanya gitu. Dengan alasan apa? Dia bilang entar aja mandinya, asal bapak udah berangkat kerja. Makanya suaminya bingung, apakah ketika saya berangkat kerja dia mandi, dia sholat. Ini hati-hati saudara sekalian. Saya bilang udah berapa lama? Lama. Nah, dari baru nikah sampai sekarang udah punya anak. Coba dah. Suaminya nggak bisa. Karena suaminya itu begitu cinta sama istri. Kan susah. Ya. Mestinya kan diingatkan, diancam. Kata dia, kalau misalnya kita lepas Ustadz, kita susah lagi dapat yang kayak begitu katanya. Gitu ya. Susah lagi dapat yang kayak begitu. Kan ada PAW sekarang ya, ada. Kalau Sahroni kena PAW enggak tuh? Enggak kena. Kan ada PAW. Gitu. Jadi begitu saudara sekalian ya. Nah, makanya bagaimana mungkin keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang salihah akan muncul ketika yang terjadi seperti itu. Ini saya kagak sebutin. Sekarang istrinya sudah meninggal, suaminya masih ada. Tapi walaupun sudah ditinggal lama, tetap suaminya tidak mau menikah lagi. Karena itu cinta pertama dan cinta terakhir, kata dia gitu ya. Benar, istrinya meninggal, dia tidak menikah lagi. Anaknya, tetangganya, saudaranya tawarin untuk menikah, enggak ada yang bisa mengalahkan mamah kalian. Waduh, cuman kan repot, kagak sholat itu ya. Dan ini bukan sinetron, bener ini saudara ya. Tapi saya nggak mau sebutkan suaminya, takut nanti ada yang kenal. Tapi itu kejadian. Tapi bukan orang sekitar sini, jauh gitu ya, jauh. Bapak-bapak, kalau saya izin boleh nggak nih ya? Saya mau ke Garut, ya. Jadi saya mohon maaf, boleh ya? Karena saya mau ada yang disiap-siapin dulu. Di rumah lagi nggak ada orang. Istri saya berangkat umroh, lagi malam Kamis. Sama anak saya yang laki-laki, terus anak saya yang dari Mesir itu sudah bertemu di Madinah. Jadi anak saya itu yang dari Mesir, pesawatnya itu ganti jadi telat. Jadi karena gara-gara tukar pesawat, mendaratnya bergantian sama istri saya, sama-sama masuk imigrasi Bandara Amir Muhammad Madinah. Jadi ketemunya di saya lihat fotonya aja sama teleponnya. Anak saya lagi nangis karena udah 3 tahun kagak ketemu emaknya. Begitu saudara. Jadi saya izin ya, boleh ya? Mohon maaf, ini ada korupsi waktu ya. Jadi persiapan karena nanti pagi ya saya udah dijemput gitu ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.